kemudian juga aktivitas harus dilakukan karena sama yang boleh kita tadi dulu yang beraktivitas fisik itu akan membantu insulin tadi itu. Nah, itu sebenarnya harus konsultasi lebih lanjut karena nggak segala orang yang sakit gula kok dianjurkan untuk bakal atau aktivitas olahraga berat. Nah, biasanya kalau ini tergantung dengan apanya keadaan tubuhnya, kondisi tubuhnya, fisiknya. Kalau yang masih bisa, diusahakan untuk olahraga yang ringan sampai sedang. Tapi juga tergantung dari keadaan tubuh kurang-kurang penderita itu ya. Kalau tensi rendah, kalau tensi rendah itu sebenarnya tidak terlalu berbahaya seperti yang tensi tinggi. Karena kalau tensi tinggi bahayanya banyak orang lain. Kalau tensi rendah bahayanya yang kita takutkan adalah penurunan kesadaran. Cuman kalau tensi rendah ini bisa juga karena emang turunan gitu kan, bisa juga proses itu tensi rendah. Jadi biasa daripada itu. Cuman tidak terlalu berbahaya ya. Tensi tinggi maksudnya di sini itu ada peluang kemungkinan untuk berisiko lebih tinggi terkena itu untuk orang yang ada usianya bisa terkena penyakit. Nah, biasanya berisiko yang obes, yang berat badannya berlebih, sama aktivitasnya yang kurang. Nah, kalau orang yang kegemukannya berlebihan sama aktivitas kurang tuh, insulinnya dia nggak bakal aja bu, istilahnya bagus karajinya rendah hati, berisikonya menderita DM gitu. Biasanya orang yang kayak gitu, yang gemuk, yang berlebihan, tambah aktivitasnya yang kurang. Jadi ada kemungkinan kalau yang sudah senang untuk mengetahui berlebih atau tidak tuh bisa diukur sama indeks massa tubuh namanya bu. Jadi lupa baret badan dibagi tinggi badan dalam ukuran meter dikuadratkan bagian aponya itu tinggi badan dikuadratkan. Nanti ada range aponya, nilai-nilainya. Biasanya yang disebut dengan obes tuh kalau lebih dari 29 hasilnya Bigo. Mungkin bisa ditanya lebih lanjut kok ke puskesmas atau aponya bu ya untuk lebih lanjut apakah ibu masuk yang terlebih berat badannya atau kan normal ya. Ada lagi bu? Ya lagi bu pertanyaan. Jadi tapi kalau yang sudah senang lansia berarti enggak bu? Normal kadar gula kalau sudah sedang kosong, saya kosong 8 jam sudah diukur kadar gula normalnya 70 sampai 110 itu normal. Kalau di bawah 70 itu namanya kadar gula darah rendah. Biasanya orang yang sakit gula makan ube, tidak makan sudah makan ube gula tapi nak makan sudah langsung turun gula darahnya bisa sampai 60, 50 dan gejalanya tuh keringat dingin, bisa penurunan kesadaran. Nah itu kalau gula rendah. Nah kalau 70 sampai 110 itulah gula darah awak yang normal yang biasa. Nah kalau sudah ibu makan kayak ibu biasanya di atas 110 tuh, tapi tidak sampai malah lebih 200 dong. Nah kalau sampai lebih 200 itu yang disebut dengan ibu menderita penyakit gula, ditambah ada gejala-gejala yang aku sabian tadi. Ada lagi ibu? Ada ibu ya? Infonya menarik bu. Silakan sebentar bu. Bu, kami dari Sago, akibat tensi tinggi itu bu bisa aja keturunan bu. Tensi tinggi? Ya. Ya mungkin Pak agak melenceng dengan topik tapi ada berhubungan ya bu ya. Jadi biasanya orang sakit gula ada pula dengan tensi tinggi. Jadi tensi tinggi kok sama aja penyakit gula. Pertama ada faktor keturunan. Biasanya kalau ada orang tua yang tensi tinggi biasanya ada kemungkinan anaknya berisiko lebih tinggi untuk
tensi tinggi pula. Nah, jadi ada memang faktor keturunan, cuman sama di DM tadi Bu, dengan pola hidup yang tidak sehat, dengan gaya lifestyle pola hidup yang tidak sehat tuh bisa juga mencetuskan untuk tensi tinggi walaupun kurang punya tidak ada tensi tinggi gitu. Intinya risiko memang penyakit-penyakit yang tidak menular kayak DM, hipertensi itu berhubungan banget sama pola hidup yang tidak sehat. Itu saja sebenarnya. Jadi kalau ibu-ibu di sini perhatian sama kesehatan, usahakan pola hidup yang sehat seperti ikut senam lansia kayak ibu ada bergerak, makan makanannya harus dijaga, yang jangan terlalu banyak makanan yang berlemak-lemak atau banyak minyak atau gorengan. Nah, usahakan banyak makan sayur atau buah. Nah, jadi ada penyeimbangnya. Ada penyeimbang dari makanan yang ibu makan, seperti mungkin tak sengaja misalnya rata banyak saya makan minyak, usahakan makan makanan yang buah-buahan ataupun sayuran untuk penyeimbangnya. Jadi memang waktu kata ibu tadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia maupun di dunia itu adalah karena penyakit yang tidak menular tadi tuh, yang terutama hipertensi dan DM tadi tuh. Jadi itu makanya memang acok di ajah penyuluhan kepada ibu-ibu dan masyarakat sekitar bahwa masalah sebenarnya adalah dari pola hidup awak aja gitu. Jadi yang bisa awak ubah gitu. Kadang kalau faktor keturunan itu kadang nggak bisa ubah, cuma bisa awak kurangi supaya tidak terlalu dampaknya ke depannya, karena yang ditakutkan dampak ke depannya Bu, kalau hipertensi DM dampak ke depannya tuh kayak tadi tuh stroke. Nah itu lebih parah lagi kan, kecacatan yang akan awak alami jadinya gitu, stroke, penyakit jantung, apalagi gagal ginjal, apalagi cuci darah jadinya kan lebih banyak lagi biaya yang dikeluarkan gitu. Jadi memang yang harus lakukan usahakan mencegah lebih baik daripada mengobati ya Bu. Bu, tahan 1 tahun Bu memakan. Saya dari Sungai Gayo, menderita sakit gula dan tensi tinggi. Tapi sudah 1 tahun memakan obat dari rumah sakit. Jadi tidak ada efek sampingan nanti Bu. Makasih Bu. Ibu menderita DM sama hipertensi. Ya memang penyakit DM hipertensi ini adalah penyakit istilahnya susah untuk diobati, tapi yang malah bisa dikatakan tidak bisa diobati. Cuman yang bisa kita lakukan adalah mengontrol. Awak bisa dikendalikan. Ya diobati memang tidak bisa Bu, tidak sembuh istilahnya tapi bisa dikontrolkan. Kayak hipertensi, awak bisa mengontrol tekanan darah awak itu di bawah 140/90. Kalau gula, awak bisa mengontrol gula darah waktu di bawah 200 kalau sesudah makan di pagi sonyo. Nah, itu yang awak usahakan. Itu makanya ibu dianjurkan makan ube teratur. Gunanya adalah agar darah ibu, kalau ibu DM, gula darah ibu itu dalam batas yang bisa ditolerir tubuh, gitu, tak lebih dari 200. Jadi dengan UB itu ibu akan mengurangi resiko untuk komplikasi ke depannya kayak stroke tadi tuh, kayak jantung. Itu gunanya maka ibu disuruh makan UB teratur. Nah, tetap namanya UB-nya kayak pisau berbatu dua ya Bu ya. Ada efek manfaatnya, ada pula efek samping yang dirasakan. Cuman makan UB, efek samping dari UB itu lebih sedikit daripada efek samping kalau gula darah ibu tinggi terlalu lama gitu aja. Jadi masih bisa ditolerir efek samping UB daripada biko ibu tidak makan UB, akhirnya organ-organ tubuh ibu banyak yang rusak. Makanya masih dokter-dokter masih menganjurkan untuk obat teratur gitu. Dulu pernah Bu istirahat makan obat 3 bulan, naik lagi. Tapi datang ke dokter disuruh tidak boleh terlambat makan obat. Ya, yang penting harus ibu-ibu ketahui, misalnya pas diukur tensi lah 120, lah 130 misalnya kan, gula lah di bawah 200,